Waktu hari pertama aku tahu, aku hancur. Aku hancur sadadanya. Oh lo nyakitin gue, berarti gue harus tusuk lagi nih biar impas. Yang kamu klarifikasi yang bener ini ya? Ini yang bener. Kalau emang udah bosen, kalau emang mau ganti orang lain, jujur, aku bisa ikhlasin kok. From now on, hidup aku gak akan sama lagi. Maafin mama gak bisa mempertahankan keluarga buat kakak. I'm sorry, bukan salah mama. Tapi emang Didi yang nyakitin mama. Didi yang nyakitin mama. Asik. Minum ya. Aduh, enak ya. Gue tegang nih, gue mau mulai dari mana? Gue lebih tegang nih. Takut blunder. Takut salah ngomong ya? Takut salah ngomong ya. So how are you? I'm fine, thank you. Udah beres semuanya? Udah kemarin udah putusan. Udah ketok palu, udah lega, udah beres semua. Lama nggak prosesnya? 1,5 bulan udah beres semua. Itu kenapa bisa cepet? Kan biasanya orang lama ya? God's grace. God's grace. Emang ya? Allah yang lancarin semua. Kayaknya. Karena waktu itu harusnya kan sidang tuh per 2 minggu. Aku sempet kayak ada 2 kali sidang yang seminggu doang udah dipanggil. Oh bagus lah. Karena kan biasanya orang kalau sidang perpisahan gitu biasanya sulit. Nah itu kan biasanya sulit karena ada 2 belah pihak nih yang agak memperlama kan. Kalau kemarin dari pihak yang satu lagi mempercepat semua. Enggak, ya dia nggak hadir sama sekali. Which is itu sebenarnya mempercepat juga sih. Karena kan nggak ada sanggahan-sanggahan dan dia nggak pakai lawyer juga. Terus masalah pembagian segala macam udah beres, kita selesaikan dengan musyawarah dan damai. Ini ada pertanyaan sih sebenarnya sebelum gue pergi lebih jauh ya. Ini banyak banget orang yang pengen tahu pertanggungjawabannya kepada anak dan kepada kamu ada nggak setelah putusan ini? Pertanggungjawabannya sangat baik. Sangat baik ya? Sangat baik secara materi. Dia memberikan aku, hak aku dan anak-anak sangat luar biasa yang bahkan teman-temanku pun waktu tahu kayak wah hebat ya, gila lo hebat. Lo maksudnya kayak istri pejabat aja belum tentu nih dapat kayak presentasi seperti lo dapat gitu. Hebat sih, bagus ya, disitulah baiknya. Ini bahasanya bahasa jaga perasaan orang nih gue lihat. Iya, ini bahasa jaga perasaan banget loh ini. Ini bahasa udah dipersiapkan loh ini dari rumah nih. Enggak, sumpah, enggak ada latihan, enggak ada apa. Tapi maksudnya ini beneran, maksudnya dia bertanggung jawab semuanya. Benar, iya dia ngasih harta gono gini yang presentasinya lebih banyak gue. Iya. Ya lebih banyak gue. Terus dia kasih idah juga. Jadi kalau di Muslim kan ada masa idah kan. Selama 3 bulan tuh dia masih menafkahi secara nominal berapa sesuai yang gue minta juga. Terus dia kasih per bulan untuk pertanggungjawaban anak sampai anak gede. Oh oke. Dan semua dituangkan di notarialkan. Itu kemauan kamu dari awal? Ya. Oke. Kemauan aku yang akhirnya disetujui sama dia. Nah aku pengen mundur ke belakang nih. Aku lihat aku nih sebenarnya kurang paham. Jadi lebih baik aku bertanya langsung ke kamu. Dari data-data yang gue dapet deh. Itu ada video tuh kamu di sini benjol. Sini benjol. Kamu abis naik sepeda ya? Kamu kenapa itu? Muay Thai ya, sparring. Itu apa itu? Iya pokoknya adalah kejadian hampir 2 tahun lalu, which is yang sebenarnya sih aku nggak pengen ini dibahas lebih lanjut atau dibesar-besarkan, dan jujur aku nggak tahu itu sampai bisa foto itu viral, foto itu ada di mana-mana. Aku pun kaget banget. Dan waktu itu pas ada satu akun gosip yang posting itu, memang mantan suami langsung bilang tolong dong suruh hapus gini-gini, kasihan anak-anak. Cuman waktu itu mungkin aku masih emosi kali ya. Jadi kayak aku gak langsung minta tolong akun gosip untuk suruh hapus dan akhirnya keburu viral. Cuman sekarang akhirnya aku sadar sih kalau misalkan berita itu kemana-mana akan berdampak efeknya ke anak-anak aku juga. Sekarang gini loh, apa yang bisa kita sembunyikan ketika jejak digital itu hadir kan? Problemnya adalah begini. Pastikan one day orang akan mencari tahu kronologi sebenarnya dan lain-lain. Gue tahu ada beberapa part yang lu sebenarnya pengen cerita tapi lu nggak bisa cerita. Ada part yang lu mungkin bisa cerita. Sekarang gini deh, part yang lu bisa cerita, what's going on? Apa ya? Mau tanya apa? Aku mau tanya dari awal itu kamu kan posting katanya di story, terus kamu bilang nama ini saya blacklist dari perusahaan saya. Oh bukan aku itu, not me. Itu bukan kamu? It's my best friend. Oh. Itu jadi pas kejadian itu aku tuh nggak ada posting apa-apa, justru aku tuh posting Q&A
tentang perselingkuhan, which is yang pertanyaannya aku nggak ada setting sama sekali. Memang itu purely pertanyaan netizen, tapi memang aku pilih yang lagi relate sama kondisi aku. Jadi aku kayak posisinya aku lagi diselingkuhin, tapi aku kayak pengen ngasih empowerment buat perempuan-perempuan yang diselingkuhin juga. Ya lo harus gini-gini, lo harus gini-gini gitu. Nah tapi berhubung si mbaknya itu karyawannya sahabatku, jadi dia posting blacklist karyawan JVS gini. Aku nggak ada posting, justru malahan nggak ada posting kronologi apapun. Nah dari situ banyak yang komen, terus ada yang bilang pelakor apa segala macam. Nah netizen biasa kan, tahu sendiri, itu memakai ilmu cocoklogi yang akhirnya dicocok-cocokin. Oh ini Kak Vio nih soalnya Kak Echa nggak ada di rumah apa segala macam. Akhirnya viral kemana-mana. Itu diposting di akunnya siapa ya? Sahabatku Andin Laila. Oh. Karena itu karyawan dia dan itu perusahaan dia JVS, jadi she has the right to do it. Dan kamu ada di dalam perusahaan itu juga? Enggak. Ya, jadi JVS itu tuh klien kita, klien perusahaannya mantan suamiku. Nah, wanita itu kerja di situ? Kerja di situ, ya. Dan dia adalah asisten mantan suami? Bukan. Dia adalah? Dia nggak ada hubungan relate pekerjaan sama mantan suami, tapi dia sales liquid di JVS. Lah kok beritanya bahwa, maaf ya ini beritanya ya, bahwa kamu diselingkuhin oleh karyawan sendiri. Itu bener makanya ya? banyak Beritanya yang gitu. salah. Ya Makanya kan? aku sempat klarifikasi gini. Beritanya itu yang viral itu awal-awal adalah mantan suamiku dibilang owner JVS company dan itu salah banget. Makanya aku sempat posting di IG story kalau tolong ya semua berita kan media kan nyomot dari IG story kan. Iya. Makanya aku tulis di story, tolong itu bukan owner JVS Group tapi owner perusahaannya dia. Aku sempat klarifikasi karena Perusahaan banyak berita temenmu, yang kan? salah. Enggak, perusahaan mantan suamiku sendiri, Perusahaan bukan mantan suami. JVS, bukan JVS namanya. Nah, si wanita yang diduga berselingkuh itu dia kerja sama suamimu apa temanmu yang punya? Temanku. Berarti nggak ada sahabatku. hubungan dong? Nggak ada hubungan, cuman karena memang JVS itu kliennya dia, meeting ke sana. Partner, perusahaan partner kan? Iya klien. Tapi Jadi si wanita tidak kerja under suamimu Enggak, kan? Oh berarti salah dong beritanya salah, dong. banyak yang salah beritanya. Ini benar beritanya. Maksudnya yang kamu klarifikasi yang benar ini ya? Ini yang benar, bukan owner JVS Group. Salah Tapi berarti. perempuan itu kerja di JVS. So kapan kau mengetahui itu terjadi? Kejadian ini kayak 2 bulan lalu deh. Hah? Habis aku ulang tahun, 2 minggu setelah aku ulang tahun. Baru ah? Baru. Tahunya dari mana? Perempuan. Iya. And I'm not dumb. Kayak, oke. Udah feeling aja. Dan akhirnya cari bukti. Dan benar. Bukti ada? Ada. Dari percakapan? Banyak. Bukti sih banyak. Karena ya aku tahu laki-laki kan gak mungkin ngaku. Nah biasanya kan gini ya. Kalau laki-laki itu ada beberapa laki-laki yang punya konsep perselingkuhan. Konsep kalau istilahku. Kemarin aku ngobrol sama temanku. Jadi menurut dia kalau bersetubuh tapi hatinya tidak, itu nggak selingkuh. Oke? Ada juga yang tapi sedikit yang ketika dia menyatakan bahwa berselingkuh itu ketika gue udah pakai hati gue berselingkuh. Tapi kalau cewek-cewek kan setujunya rata-rata kalau udah pakai hati lu udah selingkuh mau lu bersetubuh atau tidak. Ya. Nah ini sejauh apa? Gini, aku itu udah set boundaries. Jadi gini, kalau menurut aku di marriage itu kita harus set boundaries selingkuh tuh sampai di mana sih? Ah itu dia kan. Dan aku udah set sama dia. Aku udah set. Dan menurut aku ya ini udah selingkuh. Oh berarti cuman lebih ke baru pakai perasaan. Kalau nyembunyiin sesuatu dari aku dan itu sama perempuan lain, ngasih perhatian ke perempuan lain dan ketemu diem-diem di belakang aku, menurut aku udah selingkuh. But you didn't found any proof that they were sleeping together or what gitu nggak deh? Enggak, karena memang aku nggak mau pidanain juga, jadi aku nggak akan gerbek di kamar atau apa, jadi no, aku nggak cari bukti ke situ. Nah dari mantan ada pembelaan nggak waktu itu? Ya nggak mau ngaku lah sampai ada bukti. So bukti itu aja yang kamu Pas gunakan. iya buktinya ya aku kayak hai. Shock. Oh busted di tempat ya? Iya. Lagi makan bareng? Iya. Oke lagi makan bareng.
Oke, gua agak takut dijadiin nanya. Soalnya ada beberapa perkara yang gue tahu pasti lu nggak bisa cerita karena kan sekarang putusannya udah selesai. Putusan udah selesai dan kita udah co-parenting damai karena kita ada anak 2 kan. Bener, gue juga setuju sih. Karena artinya ketika pembicaraan ini keluar dan orang kepo, takutnya nanti malah memperburuk semua yang sudah baik yang sekarang terjadi kan itu kan. Iya. So ini nih tadi Cioli bilang apa tadi yang mengenai apa? Before yang dulu sama yang sekarang. Apa sih tadi poinnya? Relationship goal dulu dia. Yang lu dulunya sama sekarang itu loh. Apa maksudnya? Oh dulu itu kita, jadi kan kita ini ceritanya papa mama tofu. Nah ini nih, ya kan? iya dulu oke. Ya karena emang awalnya aku bisa naik namanya dikenal sama orang karena aku dekat sama Fuji. Ya aku dengar kamu deket sama almarhumah Vanessa ya? Ya aku deketnya awalnya tuh temenannya sama Bibi. Pas mereka married, akhirnya aku deket sama Vanessa juga. Gitu dan after kejadian mereka kecelakaan, Fuji tuh udah kayak aku asuh gitu loh, jadi adek since the day waktu itu. Gitu. Dan kan Fuji tuh sama Torik itu kan dikenal sebagai apa? Couple goals, anak yang belum menikah. Ya. Kamu dikenal couple goals yang sudah menikah. Iya, jadi netizen tuh sering ngomongnya semoga Tofu nanti kalau udah married kayak papa mama Tofu karena kan image-nya kita memang rumah tangga bahagia dan emang bahagia sih. Emang bahagia, we were happy kok. We were happy dan emang kelihatannya tuh suami aku kan bucin sama aku, mantan suami aku bucin sama aku. Jadi kayak Tori kan bucin sama Fuji gitu. Jadi orang tuh kayak biasalah netizen dicocok-cocokin gitu. Kalau laki bucin sama cewek kemungkinan selingkuh kecil. Iya kalau misalkan bucin beneran kayaknya enggak ya, kecil ya. Bucin beneran tuh gimana sih? Iya bucin beneran kayak memang di relationship itu bucin kayak worship banget pasangannya kayak gitu. Kamu pernah lihat aku sama istriku nggak? Maksudnya di non sosmed. Pernah. Ada yang bucin nggak di situ? Gue bucin nggak sama istri gue? Enggak, kalian kocak sih, lucu. Enggak, tapi bucin nggak kalau dari pandanganmu? Aku bucin ke istri nggak? Do I worship my wife? Nggak apa-apa, it's okay. Do I worship my wife? Yes. Really? Hargain, sangat menghargai. I respect my wife, Yes. but I don't worship my wife. Honest speaking. Karena kadang-kadang, ini gue juga sembari ngobrol, so people bisa belajar juga dari relationship. Gue tuh kadang-kadang kalau istri gue bikin salah, sisi gue yang satu akan keluar. Dan gue akan dudukin istri gue dan gue akan ngobrol dengan dia layaknya orang dewasa bicara. Gue tidak akan pernah membenarkan istri gue ketika dia bikin salah. Begitupun istri gue ke gue. Jadi tidak ada di sini relationship karena kita ini saling cinta, saling sayang, terus kita nggak enakan. Itu there is no way in this house. Karena di sini integrity is number one. Kejujuran itu adalah hal yang paling penting buat kami. Ketika kami ngerasa ada yang kami tidak suka dengan pasangan kami, maupun itu benar atau tidak, yang salah itu bukan masalah kita suka atau tidaknya, tapi we don't talk about it. Karena yang the more important things, yang paling benar itu adalah mau benar atau salah, we talk about it. Karena relationship we walk together, we don't walk alone. Kalau kita sendiri kan single, tapi kalau kita udah berdua, apapun itu kita harus obrolin. Nah, the question is it happen on your marriage before? No. Our main problem itu communication. Komunikasinya? Komunikasi kita parah. Kita dia nggak bisa untuk mengkomunikasikan. Jadi gini, dia bisa selingkuh, aku pasti manusia biasa yang punya kurang. Itu udah pasti. I'm not perfect. Cuman mungkin dia tuh nggak bisa untuk mengkomunikasikan. Jadi dia cari the easiest way out, ya dengan selingkuh. Reasonnya apa sih yang kamu tangkap waktu abis, maksudnya setelah masalah itu ada, akhirnya ada ngobrol nggak? Apa sih masalahnya? Pasti kamu kan juga akan tanya gitu, kurangnya aku apa? Aku udah tahu tanpa aku tanya. Apa? Aku udah tahu. Maksudnya apa sih? Ya gini, mungkin dulu itu aku tuh bener-bener ngurusin dia banget. Cuman dia tuh cuek sama aku. Jadi nih, kita sebagai pasangan punya love language. Iya betul, ya kan? betul. Aku punya love language. Love language aku tuh bare minimum banget. Bare minimum tuh apa? Standar rendah banget deh. Touch, maksudnya yang gampang dilakuin. Apa? Touch sama quality time. Physical touch. Yes, physical touch sama quality time. Oke, quality Kalau time. dia tuh mungkin act of service ya, and touch. Nah, Touch. dia tuh emang orangnya cuek banget, dan dia selalu sibuk sendiri, dan memang dia itu menafkahi orang banyak, menafkahi keluarga besarnya dia. Cuman dia bener-bener suka ya sibuk sendiri dengan dunianya sendiri.
Yang akhirnya aku yang tadinya bener-bener mengabdi, bener-bener ngurusin dia, act of service aku tuh gila-gilaan banget 100%, tapi nggak dapat feedback. Yang love language aku tuh nih kosong, nggak mungkin kan kita fill the somebody else's cup terus kan. Nah, my cup is empty. Yang akhirnya aku mengikuti cara dia. Aku bikin dunia sendiri yang dimana aku suka olahraga kan. Ya kelihatan itu. Sportholic banget lah pokoknya. Akhirnya aku fokus olahraga dan emang aku tuh lurus banget. Nggak yang belok-belok. Jadi aku fokus ngurus anak, aku fokus olahraga. Dan akhirnya aku mungkin jadinya banyak teman-teman yang deket sama aku. Lebih banyak teman-teman yang deket sama aku. Nah, disitulah mulai masalah. Masalahnya akhirnya? Yang tadinya aku merasa rumah tangga ini cuman one way aja. Kayak cuman, nah dia tuh love language-nya ke aku tuh gift. Sedangkan itu buat aku yang paling belakang. Paling least lah aku love language-nya kalau gift gitu. Nah itulah yang dia bisa. Yang paling dia bisa. Sedangkan yang 1 sama 2 yang paling utama dia nggak bisa. Dan dia berusaha untuk ngisi pakai gift terus. Sedangkan aku kayak I feel empty. Tapi akhirnya pelarian aku gila olahraga. Terus akhirnya ya berteman nggak sama. selesai masalahnya. Nah itu komunikasi. Komunikasi. Akhirnya dia cupnya nggak keisi sama aku, sama act of service aku yang memudar dan dia bukan tipe yang kamu gini dong, kamu masakin aku, kamu siapin baju aku. Enggak. Dia lebih ke nyuruh orang karena emang banyak sih orang yang bisa disuruh di rumah. Gitu. Jadi kita kayak sama-sama bikin self defense mechanism sendiri yang akhirnya drown us apart malahan. Iya, tinggal bareng. Iya. Tapi tidak satu visi. Iya, dia di rumah terus loh padahal. Dia jarang keluar karena dia bisa kontrol perusahaannya dia dari rumah. Jadi kalau di rumah tuh dia di garasi, aku di atas. Aku ngonten lah atau apalah, ngurusin anak, olahraga sih most of the time. Kalau dia dengan kesibukannya dia di bawah, nanti kita ketemu malam doang. Tapi kalau kita ketemu malam, kita nonton TV, kita nonton Netflix, kita pillow talk-nya bagus banget tapi. Oh bagus? Bagus. Dia kalau cerita semua tentang masalah hidup dia, tentang masalah pekerjaan, masalah sama teman, semua problemnya dia aku yang solve. Jadi dia tuh emang kayak kurang di problem solving gitu. Tapi sebenarnya di situ bagus. Cuman lebih ke yang dalam diri kita, malah kita nggak bahas. Kayak gue kurang ini, gue juga kurang ini nih, nggak dibahas malahan. Itu bisa jadi problem ya? Oh iya. Sebenarnya yang needs kita yang di dalam itu tuh love language kita itu harus keisi. Kalau enggak buyar semua. Padahal as a couple kita tuh bener-bener kalau dilihat sama orang ya sekeliling kita tuh bisa jadi power couple banget and we can build empire. Sebenarnya ya. Cuman ya itulah. Karena ternyata si titik masalah yang bisa jadi kanker itu bener-bener jadi kanker dan spreading. Kalau aku pelariannya olahraga. Kalau dia ternyata pelariannya mencari validasi di tempat lain gitu. Kamu udah obrolin sama dia why you do all these things? Maksudnya I mean dari perspektif dia apa yang dia ngerasa kurang? Yang tadi aku bilang act of service aku, dia merasa aku dia kurang kamu kurang melayani gitu? Iya. Padahal itu kan sebenarnya self defense mechanism aku yang gini. Seorang istri itu kalau sampai bisa berubah, harusnya suami itu introspeksi diri. Padahal aku tuh orang yang lurus banget dan gak macam-macam dan benar-benar mendedikasikan hidup aku buat dia banget dan buat keluarga. Aku benar-benar mendedikasikan hidup aku buat keluarga kita. Okay. Tiba-tiba berubah, dia bukannya kayak nyari ke dalam, introspeksi ke dalam, lebih ke nembak kayak salah ini segala macam. Asumsi. Dia lebih ke nyalahin orang-orang lain aja selain dia gitu. Gue mau garis bawain act of service-mu ya. Maksudnya dulu act of service-mu ke dia tuh apa aja sih? Supaya kita kebayang gitu loh. Contoh-contoh. Ya banyak banget sih ya. Dia kayak dulu dia pernah sakit. Aku bener-bener ngurusin dia banget. Dari sakit sampai sembuh. Gitu. Makannya. Semua. Dan semua. when you change, itu tidak ada lagi? Minim banget. Karena aku udah sibuk dengan dunia aku sendiri. Self defense mechanism itu aku yang aku bentuk kayak aku nih hubungan satu arah doang ya. Gue kosong nih, gue nggak ngerasa gue keisi love language gue. I'm hurt, tapi ya udahlah, gue cari kesibukan sendiri.
Toh juga positif. Pikiran aku waktu itu kayak gitu. Toh juga positif. Gue olahraga kok. Aku olahraga di rumah. Aku jarang banget keluar rumah. Literally jarang pergi sama teman-teman. Jarang banget. Kalau dia bilang, lo nggak boleh pergi. Misalkan cuma mau facial gitu ke klinik ya. Lo nggak boleh pergi. Oh yaudah. Nggak pernah ngebantah sama sekali. Literally nurut banget. Hubungan suami istri bagus. Bagus. Maksudnya itu hubungan suami istrinya. Iya, nggak masalah sih. Bagus. Bagus, nggak masalah. Kan we were happy sebenarnya. Cuman ternyata itu si titik cancer itu yang kita diemin, yang dia ngerasa aku berubah, aku ngerasa love language aku cup aku nggak keisi, itulah yang jadi kanker yang akhirnya ngancurin semua. Pertanyaannya adalah si wanita yang itu, ya kita anggaplah ini orang lain deh ya. Yeah. Si wanita itu act of service-nya bagus berarti. Ya semua pasti act of service jadi awal bagus lah. Pastilah itu. I'm really sorry to hear this story loh. Iya, maksudnya gue cukup berempati lah dengan what's going on karena sekarang gue mau nanya, dengan kondisi seperti itu, seorang laki-laki berselingkuh itu wajar nggak? Enggak. Orang punya perspektif beda-beda ya. Cuman gini, aku tuh toleransinya besar, sangat besar sekali. And I know that. Dan dia pun tahu itu. Boundaries aku cuman perselingkuhan. Cause I have traumas dari kecil. Yang aku ngelihat dulu tinggal sama kakek nenek aku. Kakek aku tuh selingkuh terus kayak oh my god kena mental banget. Kakek aku yang selingkuh, om aku yang kayak mohon-mohon supaya kakek aku nggak pergi. Tapi di satu sisi kakek aku tuh didik aku, kamu tuh nggak boleh bergantung sama orang lain siapapun itu, mau itu suami kamu sendiri. Kamu harus jadi perempuan mandiri supaya nggak ada yang bisa giniin kamu. Jadi kayak wow masih kecil nih, tapi yang aku lihat kayak gini, yang masuk otak aku kayak gini. That's why aku tuh benar-benar toleransinya besar. Cuman boundaries aku di perselingkuhan dan dia udah tahu itu. Sebenarnya itu mah nggak perlu pakai trauma juga sih, sis. Maksudnya, tapi kan ada yang bisa maafin. Ada yang bisa maafin. Maksudnya, come on. Lu nggak bisa solve problem dengan perselingkuhan. Gue nggak ngomong tentang mantan lu. I talk to every people in this world. Itu juga termasuk include me. Gue selalu bilang sama diri gue, Denny, one day kalau lu udah bosen sama istri lu udah nggak nafsu sama dia, bukan perselingkuhan jalannya, Denny. You talk to your wife. I'm done with this marriage. I want to have another woman in my life. So kita harus berpisah. Gue nggak perlu berselingkuh gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Gue juga maunya kayak gitu sebenarnya. Waktu itu kayak kalau nggak salah pernah ngomong dia sama dia kayak, kenapa sih nggak tahu pernah ngomong nggak ya? Intinya di dalam otak aku tuh, kenapa lo mesti selingkuh? Why you have to hurt me? Kalau emang udah bosen, kalau emang mau ganti orang lain, jujur aku bisa ikhlasin kok. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kenapa caranya harus kayak begini gitu? Jujur aku juga nggak mau semuanya jadi viral yang nanti anak aku bisa baca kalau bapaknya gini-gini. Jadi di otak aku nih I have to come up with gimana cara nanti kalau anak aku udah gede aku bisa ngomong sama anak-anak aku yang nggak memperparah luka mereka. Being a broken home kids itu udah sakit. Apalagi kalau harus baca sesuatu yang kayak dulu kok ternyata orang tua gue kayak gini kayak. That's why aku gak mau posting apa-apa waktu itu. Ya kamu menghindari semua kemungkinan buruk yang akan terjadi ke depan kan? Iya, jadi waktu hari pertama aku tahu, aku hancur. Itu aku hancur sadadanya. I know that from now on, hidup aku gak akan sama lagi. Hidup anak-anakku gak akan sama lagi. I know that. Dan it's very hurtful yang tadinya, gini. Aku waktu nikah sama dia, aku udah komit sama diri aku sendiri. Aku mau bener-bener jadi istri bener, orang bener. Aku pengen jaga rumah tangga aku pengen kasih keluarga yang utuh untuk anak-anakku. Karena anakku 3. Nah, ternyata goals aku, cita-cita aku itu hancur depan mata. Bener kalau ada orang yang bilang, Allah itu akan menguji kita di sesuatu yang kita inginkan. Mungkin aku mencintai keluarga aku lebih dari aku mencintai Allah. That's why aku dicoba di situ. Apa ada hubungannya, maaf ya, gue agak mundur lagi ke belakang. Ada hubungannya dengan trauma dengan, katanya kamu udah nikah sebelumnya, maaf ya? Iya benar. Ada nggak sih? Masih ada sisa nggak sih? Enggak, sebenarnya gini, aku kalau ada masalah di hidup tuh, aku udah, it's done, udah selesai. Yang pertama juga aku diselingkuhin, that's why I walk out. Iya. Itu the boundaries aku banget udah. Tapi nggak tahu kenapa kayak drown the same energy lagi akhirnya. Tapi ya sebenarnya memang harusnya ya kalau dulu aku udah pintar, aku udah ngerti.
ya udah banyak red flags, tapi ya I go for it anyway karena aku sebulan langsung dilamar, langsung Betul. nikah. Oh, sebulan nah. Apa yang membuat kamu mau menikah dengan dia dulu ya? Kesepian, lonely, have no boundaries, nggak punya standar. Ya udahlah, siapa aja yang mau nikah sama gue, penting gue nggak sendiri, gue nggak kesepian. Kalau dari kamu sendiri, apa yang kamu ngerasa kurang yang mungkin jadi introspeksi kamu sendiri akhirnya? Aku jadi belajar kalau kita sebagai perempuan harus punya standar dalam memilih laki-laki. Harus laki-laki yang seperti ini, harus pasangan yang punya growth mindset, yang kita bisa untuk saling upgrade diri bareng-bareng dan saling nuntun dan on the same level. Bagaimana kita bisa tahu memperkirakan laki-laki seperti itu, bagaimana caranya? Ya pasti kalau kita ngobrol, kalau kita berhubungan, dan yang jelas kalau aku mau punya pacar lagi yang belum kepikiran sih, pasti kayaknya ke psikolog dulu. Punya trauma nggak? Kalau ada trauma, udah selesai belum? Gue nggak bisa loh ya nyembuhin lo nih, bertahun-tahun gue mau nyembuhin trauma orang, ternyata gue salah. Gue nggak bisa nyembuhin trauma orang, yang bisa nyembuhin trauma orang itu diri lo sendiri kalau lo mau. Kalau lo nggak mau, nggak akan bisa sampai mati juga. Berarti kamu masih belum punya pandangan lugas terhadap sosok laki-laki atau seorang bapak itu seperti apa ya? Sebenarnya mungkin 50% udah keisi ya. Ya Iya, karena nggak ada 50%, contoh, 50%. nggak ada contoh yang aku bisa look up gitu, kayak semua ini aku pelajarin sendiri. Iya, by your own experience, Ya, by my own pain. ya benar. Tapi sekarang boundaries aku sangat tegas. Iya. Yang kamu rasa dulu itu yang kurang dari kamu sehingga kamu bisa ya akhirnya berada di posisi itu lagi, yang kamu rasa apa sih kurang? Mungkin cewek-cewek di luar sana bisa belajar kan? Ya itu, dulu waktu aku diajak nikah aku nggak tahu red flags itu apa. Kalau cowok udah begini itu harusnya nggak boleh. Kalau cowok ya udah narkoba, udah judi, udah main perempuan. Jangan lo berharap kalau lo kawin bisa berubah. Lo jangan pernah berpikir kalau perempuan itu bisa ngubah laki-laki ataupun laki-laki bisa ngubah perempuan ketika mereka nikah. Aku dulu bandel. Tapi pas aku married, aku udah komit sama diri aku sendiri. Kalau gue gak akan mau jadi orang yang dulu, gue mau berubah, gue mau lurus, gue mau jadi istri bener, gue mau rumah tangga gue bener. Iya. Tapi itu sama diri sendiri kan. Iya, tapi karena kan menikah kan berdua ya. Iya, Komitmennya kan iya. berdua. Itu kan paling problemnya Nah di itu situ. dia, nggak bisa kalau one way doang, harus two ways. Iya, sama mungkin jangan terburu-buru kali ya. Iya betul sekali itu. Betul sekali. Dan jangan menikah karena kesepian ya. Betul sekali itu. Tapi sekarang ya aku udah merasa fine aja sih. Mungkin karena anakku juga banyak. Temanku juga banyak yang sayang sama aku. Keluarga aku juga support. Jadi I don't feel like I need a man right now, meskipun aku sepi sih, kesepian. Cuman I don't feel I need. Iya. Dan itu yang aku tangkap dari kamu yang membuat kamu ke-trigger banget ketika comes out kata perselingkuhan. Kamu kayak pengen ngasih tahu orang bahwa iya ya, aku lihat di sosmed kamu bikin woman empower woman. Niche aku di sosmed. Kan aku kayak influencer gitu. Iya. Jadi niche aku tuh woman empowerment. Empowerment. Iya, jadi kemarin tuh pas putusan, orang kan nih biasanya nangis, breakdown and cry. Tapi aku malah launch video campaign parfum, aku collab sama brand lokal Mykonos. Iya. Dan itu tuh di video itu jadi kupu-kupu kan ikonnya. Jadi mengartikan bahwa ya kupu-kupu itu kan dari ulet dulu. Iya. Dari ulet dan dimana dia jadi masuk ke kepompong, dan di kepompong itu dimana lo harus tetap tenang, itu harus benar stand still baru bisa break jadi butterfly. Nah itulah aku dalam menghadapi masalahku kemarin. Aku ada masalah tapi aku tetap tenang kan. Aku nggak yang war nyerang apa segala macam atau ngejelekin mantan suami atau apa. Sampai aku bikin YouTube klarifikasi aja itu sama sekali nggak ada. Iya. Ngejelekin, bener-bener. Aku mau encourage perempuan-perempuan, ayo kalian tuh kuat kok. Kalian nggak harus di dalam kondisi yang mengenaskan, terus kalian diem aja. Kalau memang itu, gini, kalau jadi perempuan tuh harus benar mengabdi sama suami, sama keluarga. Tapi we have boundaries. Kalau memang boundaries kalian udah dicaca, udah dihancurin berkali-kali, you can say no.
gue nggak bisa diginiin, lu nggak bisa giniin gue, fix it. Kalau emang suami kalian sayang sama kalian, they want to fix it. Suka gue itu kata-kata. Gitu. Ya itu wanita yang punya Minum ya. ya keberanian ya. Tapi kan nggak semua wanita di Brave. Indonesia ini punya keberanian. Oleh karena itu mereka need to be encouraged gitu loh. Yeah, that's Jangan right. mau di-treat sama laki-laki dengan cara seperti ini, seperti itu dan seperti ini. Tapi wanita juga harus punya kesadaran nih, seperti yang kamu Punya bilang. boundaries. Betul. Ya sebagai wanita ya kita juga harus punya peran mengabdi kepada Oh iya, pasangan. wajib itu. Tapi Di agama kita pun juga diatur. jangan mau akhirnya diinjek-injek gitu. Betul sekali, itu dia. Itu ya. Jangan mau sampai akhirnya diinjek-injek. Dan akhirnya gara-gara video aku sayang collab sama Mykonos itu, banyak banget komen-komen yang akhirnya bukan cuma soal rumah tangga doang, tapi perempuan-perempuan yang pernah di sexual harassment dan mereka hancur. Mereka pas ngeliat video itu kayak, gue gak harus hancur kok, gue bisa nih bangkit, gue bisa bangkit dari masalah gue bisa do something about it gitu. Hal paling buruk apa yang kamu dapat di dalam sebuah pernikahan itu selain perselingkuhan sih akhirnya? Ya pokoknya banyak lah ya lumayan. Yang foto-foto tersebar itu ya? Ya itu juga, tapi itu cuma Jatuh dari terjadi sepeda, sekali. Ya jatuh, habis sparring Muay Thai. Oke. Itu cuma terjadi sekali sih dan nggak pernah kejadian lagi. Cuman waktu itu aja, karena waktu itu juga kita langsung bikin perjanjian yang dinotarilkan. Ya makanya aku ada kayak tulis di sosmed aku hari ini kok bilang, jadi perempuan itu cinta boleh, mengabdi boleh, tapi bego jangan. Iya setuju. Pertanyaannya adalah kenapa you don't sue? Kenapa tidak tuntut? Banyak kesempatan aku bisa tuntut. That is the question. But aku nggak mau jadi jahat karena aku dijahatin orang. Aku nggak mau. I'm a nice person, I know that. Dan hidupku tuh banyak masalah yang berat dan banyak banget disakitin orang. Tapi I won't let the problem or them bikin aku jadi kayak mereka. That's a principle. Tapi itu telan sendiri. Di proses sendiri aja. Jadi kan kalau kita ketemu sama suatu masalah, kita harus cari solusi dan mindset kita yang diubah. Kalau mindsetnya, oh lo nyakitin gue, berarti gue harus tusuk lagi nih biar impas. Ya udah, saling nyakitin. Tapi kalau aku, ya udah tusuk aja gue, nggak masalah kok. It's okay, ada Allah. Tuhan nggak tidur. Apa yang kamu pengen anak-anakmu lihat dari kamu nanti? Aku pengen mereka ngelihat aku perempuan yang kuat, ibu yang baik, yang soleha, yang bisa ngasih contoh yang baik buat mereka. Apalagi anak laki ya, aku agak takut malah untuk didik anak laki supaya mereka bisa jadi kepala rumah tangga yang baik, bertanggung jawab, bisa mencintai istri, lahir dan batin, benar-benar bisa provide. Dan provide itu bukan cuma materi loh, bukan cuma uang loh, tapi provide itu ya batin juga, love juga, yang di dalam juga. Dan itu hal yang kamu pengen berikan kepada mereka dengan semua sikap kamu sekarang. Karena ini kan termasuk sikap yang jarang ya. Karena kan banyak kan mungkin akan bersikap B dibandingkan A. Kalau aku bilang kamu bersikap A, itu adalah sebuah keputusan yang menurut aku bijak gitu loh. Karena kan ketika suatu masalah terjadi, kita akan bermain di posisi tidak ingin disalahkan, apalagi cewek rata-rata they are playing victim. Gitu kan? Rata-rata gitu loh, bukan semuanya. Tapi kamu ambil keputusan yang dewasa untuk kebaikan semua orang. Jadi tadi tuh gue ngobrol sama dia, oke ya kalau gue buka dikit supaya orang tahu. Ada beberapa hal yang memang dia tidak mau bicarakan dari kronologi kejadian. Kenapa? Karena alasannya adalah dia tidak mau akhirnya semua yang baik ini akhirnya rusak. Karena dia mencari kebaikan. That is the point kan. Nah, ini ada pertanyaan sedikit nih. Apakah perceraian itu akhirnya menjadi trauma terbesar lu yang nanti akan membuat lu bisa nggak nikah lagi atau gimana gitu? Aku buat mikir pacaran aja sekarang. Relationship buat aku ribet, problems. Aku kena mental banget. Kalau orang itu sudah biasa selingkuh, katanya dia akan selingkuh lagi. Apalagi kalau dimaafkan. Do you agree with that or no? Aku dulu waktu pacaran suka selingkuh. Tapi kalau aku walk into marriage, aku nggak selingkuh. Tergantung komitmen sama diri. Tergantung orangnya bisa berubah apa enggak. Semua itu our feelings, our thoughts, our attitude, itu we are the master. Beda perempuan, beda laki-laki, bos. Gimana maksudnya? Beda perempuan, beda laki-laki. Dulu waktu kamu pacaran, ada nggak pacarmu yang sebelum nikah selingkuh? Iya. Dan kamu tahu dia selingkuh, tetap kamu nikahin? Oh enggak, waktu pacaran doang. Enggak, di antara
suamimu ada nggak yang ketahuan? Tahu, yang mantan suamiku ini juga aku tahu. Sebelum nikah kamu tahu dia pernah selingkuh. And you keep married. Kamu nikah tetap. Ya itu dia, aku nggak bisa lihat red flags. Pertanyaannya kenapa? Because I'm lonely, as simple as that. Jadi dua-duanya lonely. Iya, dia lonely, aku lonely. Nggak. Dia baru cerai waktu itu malah dari istri pertamanya. Wah, Baru ketok palu. what happened with you? Aku dibanding bertanya lebih ke mencari solusi. Aku tuh orangnya thinking banget. Aku benar-benar berpikir kalau ada masalah, kenapa bisa kayak gini? Solusinya apa? Jadi aku udah tahu kenapa aku kayak gitu. Makanya sekarang aku nggak akan melakukan hal itu lagi. Aku banyak banget healing journey dari sejak masalah kemarin. Aku ikut kayak training, aku pelatihan, aku ke psikolog, aku ikut trauma healing. Jadi aku berusaha untuk masukin insights yang bagus di dalam otak aku supaya aku tuh jadi positif. Jadi aku tahu, oh gue nih salah nih dulu nih begini, salah gue di sini. Ini harus gue benerin nih, ini harus gue semen nih, harus gue batain nih. Supaya nanti ke depannya gue gak jatuh lagi kayak begitu. Ada nggak posibilitas dengan semua kemampuan kamu berpikir atau pengetahuan kamu tidak akan terjatuh lagi? Nggak ada yang pasti di dunia. Iya, yang bener pasti kan? cuman mati doang. Betul. Jadi Nggak ada yang pasti. chancesnya tetap akan ada kan? Ya, chancesnya tetap bakalan ada. Cuman for now, I'm not ready to be hurt anymore. Jadi sekarang ya aku lebih memilih sendiri. Iya. Karena sekarang I'm a single mother, 3 anak. Aku lebih baik fokus cari uang. Iya. Karena aku cancer. Nanti kalau misalkan ada nih berhasil nih ada laki yang mengupas. Karena aku nih udah kayak bawang nih kan, banyak lapisannya nih. Tapi siapa tahu nanti ada gitu. Kalau nggak bener lagi atau gimana, gue nanti kacau. Sekarang aku punya 3 orang anak. Satu learning point yang kita bisa ambil tadi ya. Ini yang gue belajar ya. Gue selalu bilang, ini persentasenya gede, tidak semua. Ya. Kalau kamu punya pasangan, ketika dia pernah berselingkuh, kamu maafkan kan? Pernah maafin. Sebelum menikah dong, dan berharap dia Enggak, berubah. pas nikah udah pernah Iya. selingkuh juga. Oke. Aku maafin. Oke, dan kamu berpikir dia tidak akan berselingkuh Iya. kan? Gue selalu bilang sama diri gue bilang begini, kalau seseorang itu udah berselingkuh, kamu maafkan. Ini gue bukan ngajarin bener ya, ini pengalaman aja. Dia akan mengulangi hal yang sama. Kenapa? Karena lu maafin. Betul. Dan dia melihat bahwa dengan meminta maaf, itu adalah kunci gue untuk bisa mengulangi hal itu. Dan gue akan repetisi hal yang sama. Karena gue tahu lu kasih gue peluang itu. Karena memaafkan itu tergantung orang melihatnya. Kalau gua, waktu gua bikin kesalahan, ketika Tuhan mengampuni gua, I see that precious. Ya, Is something yang mungkin tidak akan gua dapat lagi. benar. Tapi ada orang yang ngelihat, oh ini adalah Kesempatan kesempatan. Kalau misalnya ada apa-apa, gue cukup dimaafkan. Minta maaf doang. Ya itu kan pemikiran yang shallow ya sebenarnya. Kalau aku sih mikirnya kayak pemikiran Bang Denny yang pertama. Tergantung dia mengartikannya. Makanya gue selalu itu bilang, lu ngelihat pernikahan lu tuh apa? Kudus atau visi misi doang. Kalau lu melihat itu sebagai visi misi doang, lu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang sakral, oh you are walk in the wrong path. Gua, senakal-nakalnya gue melihat pernikahan itu sakral. Karena gue takut sama Tuhan gue. Itu yang penting tuh. Hanya Benar. itu doang. Benar. Tapi kalau urusan bandel segala macam, bandel aja. Namanya lu laki masih single. Tapi when you go to marriage, it's something else. Karena Tuhan gue selalu bilang, pernikahan sakral anakku. Ketika kau melangkah di dalam, pegang baik-baik. Karena apapun itu bisa terjadi. Makanya gue selalu bilang sama istri gue gak bisa janji you apa-apa. But I will fight for it. Kalau seburuk-buruknya gue akhirnya ada problem, gue tidak akan berselingkuh, but I will walk out from the house. Supaya tidak ada yang tersakiti gitu loh. Karena kan akhirnya endingnya tuh masalah pernikahan tuh akhirnya tersakitinya ini loh. Benar. Iya kan? Tersakitinya itu kena mentalnya itu. Udah 2 kali ya ampun. Kayak ya kalau bisa single ya single aja lah. Kalau misalkan masih kuat ya buat provide buat anak-anak ya udahlah.
kayak ngebayangin marriage tuh di otak tuh udah Udahlah, nanti aja. bergidik gitu kayak merinding kayak enggak. Iya, ada orang yang melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, ada juga yang melihat pernikahan sebagai suatu berkat. Itu tergantung dari apa yang dia alami sekarang dan nanti. Bukan berarti sekarang buruk kemudian nanti bisa buruk juga, kan belum tentu semuanya. Nggak ada yang pasti. Iya, that we call hope. Nah, that's why cara aku untuk menghadapi masalah ini since the day one adalah semua kalau bisa yang positif. Karena aku mau result yang positif untuk aku. Karena kalau aku menghadapinya dengan negatif, ya udah akan terulang lagi. Makanya aku seperti ini. Karena aku mau, ya aku nggak tahu apa yang akan terjadi di hidupku nantinya. Yang jelas sekarang I'll do the positive things aja lah. Ini ada pertanyaan. Kata suami udah minta maaf belum sih katanya? Minta maaf. Akhirnya. Ya minta maaf sih. Tapi tidak langsung ya. Minta maafnya, ya bisa dibilang sih minta maaf. Tapi bukan yang kayak ekspektasi aku. Mungkin ekspektasi aku yang tinggi untuk permintaan maaf ya. Cuman kayak gitu, cuman ya udahlah. Tapi aku nggak perlu diminta maaf. Aku udah maafin dia. Aku udah maafin tuh perempuan. Ya udah. Sekarang. Kamu ketemu nggak sama perempuannya? Ya kan nangkep, gimana sih? Oh di situ ya? Iya nangkep, cuman pesan terakhir aku cuman he is your problem now, bye bye. Oh, Cabut. kayak layangan putus ya? Iya baru tuh aku nonton kan layangan putus dan bener-bener kayak anjir emosi banget gue, gila nih. Dan akhirnya gue tahu kenapa itu series dinamain layangan putus. Kenapa? I know. Kenapa? Karena rasanya kayak layangan putus. Tahu kan layangan kayak benang ya? Iya. Benang diginiin tiba-tiba tas putus terus layangannya tuh oleng. Itulah yang gue rasain. Oleng kayak Terombang ambing. gue harus pegang Gua harus siapa kemana? nih? Gue harus gimana nih? Siapa yang harus gue percaya? Gue harus gimana? Dan itu semua di hari pertama tuh gue kayak gitu. So all your belief system runtuh. All of my goals and ya cita-cita gue itu kan goals gue adalah karena gue merasa gue broken home waktu kecil, gue pengen menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Ternyata hancur. Jadi tamparan juga nggak sih? Karena kan di sosmed that is the kind of image yang people see kan. Iya. Jadi berasa ketampar nggak sih? Padahal gue sering ngomong tuh sama temen gue, jangan percaya sosmed, udah. Iya. Berasa sendiri, iya bener. Kan kita nggak mungkin posting yang jelek-jelek di sosmed dong. Betul. Ya apalagi aku pengennya suami dulu ya image-nya baik. Dilihat orang tuh bagus gitu kan. Ya tapi kan nobody knows what's inside. Gini loh, ini gue jarang banget mau ngomong sok bijak. Let me talk about these things with wisdom. Bangun relationship itu bukan suatu hal yang kita create seperti apa yang kita mau pikir, tapi suatu yang kita jalani. So we walk dengan honest, kita jalan dengan kejujuran. Karena kita semua punya keinginan punya pernikahan seperti apa. Tapi in the end of the day kita akan dicobai dengan pikiran kita sendiri. Karena pada jalannya pernikahan itu bukan suatu yang diada-adakan, tapi sesuatu yang memang ada dan bagaimana kita menjalani hal yang ada itu. So ketika kita ngejalanin itu dengan sincerely, dengan jujur, semua masalah itu akan kita bisa lihat dengan jernih. Tapi ketika kita menjalani itu dengan what people say about us, what people say about this marriage, we want to have this kind of marriage, we want to have this kind of ini, akhirnya we don't have ini loh. Kemurnian dari sebuah pernikahan itu akhirnya. Padahal sebenarnya is very simple. It's just about communication. It's just about bagaimana kita satu sama lain act of service-nya bisa nggak nyambung. Komitmennya seperti apa. And then love will grow. And marriage not about love sih sebenarnya. Maksudnya nggak melulu cinta. Cinta pasti fair way. Tapi what makes us stick together it's commitment. Yes, I do very agree. This is maybe my last question. Anak-anak gimana? Sudah tahu masalah ini semua atau belum? Anak paling gede umur berapa? Anak aku paling gede umur 10 tahun. Dia udah bisa mencerna? Udah banget. So gimana? Udah ada heart to heart? Aduh, kalau ngomongin anak bisa nangis gue nih. Don't cry, just heart to heart with the kids gimana? Kalau anak aku yang kecil kan masih umur 4 tahun sama 3 tahun, mereka belum ngerti. Dia belum ngerti. Mereka belum ngerti, kalau yang gede tuh udah ngerti. Jadi pas kejadian itu nggak ada yang ngomong sama dia. Bilang nanti dulu, biar gue yang ngomong, tapi nanti dulu ya.
Akhirnya at some point emang udah nggak bisa aku tunda lagi, gue harus ngomong sama dia. Mau nangis. Tahan, santai, relax, take your Aku time. bilang, I'm sorry that you have to feel this again. I'm so sorry. Maafin mama nggak bisa mempertahankan keluarga buat kakak. I'm sorry. Terus tau gak dia jawab apa? Bukan salah mama. It's not your fault. Zuria tahu mama udah ngelakuin yang terbaik buat daddy. Tapi emang daddy yang nyakitin mama. Dia ngomong kayak gitu. Ya Itu kan ngomongin relationship gue gak nangis, ngomongin anak gue cengeng banget. Parah. Anak laki, cewek Laki. itu yang laki. Dia bener-bener anak yang nemenin aku susah senang bareng, yang bener-bener ngelihat saksi hidup aku kayak gimana. That's why aku bener-bener aku pengen kasih keluarga yang baik buat dia, karena aku pernah gagal yang dulu sama bapaknya. Jadi aku bener-bener kasih the best version of me to this marriage buat dia. Tapi ternyata memang nggak bisa juga. Iya, kamu ngingetin aku perjuangan mamaku. Mamaku itu juga, mohon maaf, dia janda. Ya semua wanita aku rasa begitu, ketika mereka berpisah mereka ingin memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anaknya, karena kalau perempuan itu lebih fokus ke anaknya kan akhirnya. Tapi mama tidak berhasil, tapi dia malah melihat bahwa yang penting anak gue jadi orang sih. Iya. Mungkin itu yang lu mungkin bisa kasih harapan terbaik buat anakmu. Iya. So I don't know, ini mungkin akan ada di YouTube gue sampai nanti dia besar. So maybe you want to talk something to your kids one day. Pengen jadi mereka anak seperti apa sih? Aku pengen mereka jadi, kalau yang laki-laki ya, aku pengen mereka jadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab, bisa menghargai dan menyayangi istri luar dan dalam, bisa mengerti agama dan mempunyai akhlak yang baik, attitude yang baik, bisa mendahulukan istri. Nggak apa-apa dahuluin istri daripada mamanya, it's okay, nggak apa-apa, it's okay banget. Istri kalian adalah yang terutama. Dan aku insya Allah bisa untuk provide diri aku sendiri. Aku kerja sekarang mati-matian, aku bisa nabung supaya masa tua aku nggak ngerepotin anak-anak. Dan buat yang perempuan harus bisa jadi perempuan yang kuat, perempuan yang punya prinsip, perempuan yang mandiri, tapi harus tunduk juga sama suami, tapi tahu batasan. Perempuan yang bisa sayang sama keluarganya. Dan semoga anak-anak mama gak ada yang gagal di pernikahan. Dan semoga saat mereka sukses dia ingat ada mamanya yang berjuang buat mereka di sini. Mamanya yang berjuang mati-matian. Mama. Jadi ikutan sedih mah. Gue kalau Karena relate ya, gue kalau begini-begini gue gak kuat deh. Ya nanti siapa tahu anak aku kayak Bang Densu sukses. Amin. Karena I mean like gue selalu berdoa untuk setiap anak-anak yang dia tidak punya bapak ataupun yang punya bapak lah, tapi khususnya yang tidak punya bapak. Jangan menjadikan itu alasan, terutama untuk anak laki-laki, untuk kemudian punya kehidupan atau keluarga yang berantakan gitu loh. No, you don't gitu. Banyak gue dulu banyak banget yang nyumpain. Nyumpain kalau gue akan jadi laki-laki yang jadi sampah, gue akan punya rumah tangga yang berantakan, gue akan berselingkuh, pokoknya gue akan sebrengsek itu. Oh my God. Tapi aku bilangnya memang saya sebrengsek itu, tapi saya punya kesempatan yang sama seperti kalian untuk jadi orang, dan kalian punya kesempatan seperti saya untuk jadi brengsek. So kita tidak pernah tahu kan. Berarti trauma responsnya Bang Densu itu nggak mau mengulangi hal yang menyakiti Bang Densu ke orang-orang sekitaran Bang Densu gitu ya? Iya. Dulu Bang Densu ngerasain sakit, jangan sampai orang sekitar itu ngerasain hal yang sama. Itu aku juga kayak gitu. Iya. Cuma jangan sampai orang-orang sekeliling kita, anak, suami, istri semua ngerasain apa yang kita rasain. Iya. Karena aku selalu bilang gitu loh. In the end of the day, mau seberapa hebatnya manusia itu dengan apa yang dia punya, pertanyaan dia punya hati nggak? Karena ketika lu nggak punya hati, pintu surga ditutup buat lu. Benar, betul sekali. Itu menurut gua.
Thank you.